Halo sahabat finansiaku, pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana mungkin ada orang yang kelihatannya biasa saja, hidup sederhana, tapi tiba-tiba di suatu hari, kamu mendengar mereka sudah punya bisnis besar, rumah mewah, bahkan bisa pensiun muda. Mereka tidak pernah pamer, tidak banyak bicara, tapi diam-diam mereka membangun kekayaan. Hari ini, saya akan membagikan kisah inspiratif seorang pria bernama Tuan Wang. Bukan orang terkenal, bukan pengusaha keturunan kaya, tapi sekarang punya aset miliaran. Dan lebih menariknya lagi, saya akan ungkapkan 10 rahasia yang ia lakukan secara diam-diam hingga jadi kaya. Siapkan dirimu, karena kalau kamu menerapkan rahasia ini, hidupmu bisa berubah. Mari kita mulai dari awal perjalanannya. Pertama, hidup di bawah kemampuan. Tuan Wang lahir di keluarga pedagang sederhana di Guangzhou. Sejak remaja, ia sering melihat orang-orang di sekitarnya membeli barang mahal hanya untuk gengsi. Jam tangan, ponsel terbaru, mobil yang belum tentu mampu mereka cicil. Tapi, dia memilih berbeda. Dia hidup di bawah kemampuannya. Bajunya sederhana, makannya tidak harus di restoran mahal. Bahkan, saat sudah punya penghasilan, ia tetap memilih tinggal di rumah kontrakan sederhana agar tidak terbebani cicilan. Orang sering meremehkannya karena penampilannya biasa saja. Tapi di balik itu, setiap rupiah yang ia hemat, ia jadikan amunisi untuk masa depan. Kedua, selalu memutar uang. Ketika banyak orang menyimpan uang di tabungan dan membiarkannya termakan inflasi, Tuan Wang berpikir beda. Dia selalu mencari cara memutar uangnya. Awalnya, dia beli barang grosiran lalu dijual kembali ke tetangga-tetangga. Lalu, uang keuntungannya dia belikan lagi stok yang lebih banyak. Begitu terus, hingga setiap rupiah yang masuk, keluar lagi untuk menghasilkan rupiah yang baru. Uang baginya bukan untuk diistirahatkan, tapi untuk bekerja. Ketiga, tidak takut memulai dari kecil. Tuan Wang tidak pernah malu memulai dari bawah. Dia mulai dari bisnis kecil-kecilan, menjual air mineral di pinggir jalan, membantu mengantarkan barang, bahkan menjadi maklar kecil di pasar. Dia percaya, kesuksesan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Ketika orang lain sibuk cari pekerjaan bergengsi, dia sibuk cari peluang. Keempat, lebih percaya pada bisnis daripada gaji. Saat banyak temannya mengejar posisi pegawai dengan gaji tetap, Tuan Wang malah menolak tawaran kerja kantoran yang menurut orang-orang menjanjikan. Kenapa? Karena dia percaya bisnis bisa bertumbuh tanpa batas, sementara gaji hampir selalu terbatas. Dia pilih usaha yang bisa berkembang, sekecil apapun itu miliknya, dan dia bebas mengatur arah pertumbuhannya. Kelima, berani menunda kesenangan. Pernah suatu kali, dia punya cukup uang untuk membeli motor baru. Temannya mendorong, keluarganya mendukung, tapi dia memilih menunda. Dia berkata, "Bukan berarti aku tidak mampu, aku hanya belum mau. Aku ingin uang ini tumbuh dulu, nanti aku beli motor dari keuntungannya, bukan dari modalnya." Keputusan seperti ini yang jarang dimiliki orang-orang yang hanya mengejar penampilan. Keenam, mengajarkan anak tentang uang sejak dini. Ketika anak-anaknya mulai bersekolah, Tuan Wang tidak memanjakan mereka dengan uang jajan berlebihan. Sebaliknya, dia memberi mereka celengan, memberi tantangan untuk menyisihkan uang, bahkan mengajak mereka ke pasar untuk melihat proses jual beli. Dia ingin anaknya punya pola pikir finansial yang sehat sejak kecil. Karena dia percaya, kaya itu bukan warisan harta, tetapi warisan cara berpikir. Ketujuh, punya jaringan kepercayaan yang kuat. Di lingkungan Tionghoa, kepercayaan adalah aset terbesar. Tuan Wang sangat menjaganya. Dia selalu menepati janji, tidak pernah mengkhianati teman bisnisnya, bahkan rela rugi sedikit demi menjaga nama baik. Karena itu, ketika ia butuh modal untuk memperluas bisnis, banyak orang yang justru menawarkan kerjasama bukan karena dia pandai berbicara, tetapi karena mereka percaya pada integritasnya. Kedelapan, selalu belajar dan beradaptasi. Tuan Wang tidak pernah merasa puas dengan pengetahuan yang ia miliki. Dia sering ikut seminar, membaca buku bisnis,
bahkan belajar dari kesalahan orang lain. Ketika pasar berubah, dia ikut berubah. Ketika tren beralih ke online, dia belajar jualan digital. Dia tidak terpaku pada cara lama, dan itu membuatnya selalu selangkah di depan. Kesembilan, punya banyak sumber penghasilan. Dia tidak hanya mengandalkan satu bisnis. Setelah bisnis pertamanya stabil, dia investasi di properti kecil-kecilan, ikut arisan tanah, bahkan menjadi silent partner di usaha temannya. Orang yang diam-diam kaya jarang bergantung pada satu sumber uang, karena kalau satu mati, yang lain tetap hidup. Kesepuluh, rajin membantu orang tanpa pamrih. Yang membuat tuan uang benar-benar disegani adalah satu hal. Dia tidak pelit berbagi ilmu dan bantuan. Pernah ada pedagang kecil yang mau gulung tikar, dia bantu tanpa minta imbalan. Ada anak muda yang mau buka usaha, dia pinjamkan modal tanpa bunga. Dari situlah keajaiban terjadi. Semakin banyak dia memberi, semakin banyak yang kembali padanya. Bukan hanya uang, tapi juga kepercayaan dan dukungan. Sahabat Finansiaku, itulah 10 rahasia orang yang diam-diam jadi kaya melalui kisah Tuan Wang. Tidak ada trik instan, tidak ada jalan pintas. Hanya kebiasaan sederhana yang dilakukan konsisten selama bertahun-tahun. Kalau kamu sekarang masih di tahap awal, ingatlah, kamu tidak perlu terlihat kaya hari ini. Yang penting, kamu membangun pondasinya. Karena kekayaan sejati itu tidak ribut, tidak heboh. Dia bekerja diam-diam dan hasilnya mengejutkan dunia. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa subscribe channel Finansiaku karena masih banyak kisah nyata dan rahasia finansial yang akan membuka cara pandangmu tentang uang dan kesuksesan.